Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert, Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Selamat mengikuti. Berubah adalah sebuah keniscayaan, apalagi mungkin dengan hadirnya penyebab-penyebab utama. Nah, fakta yang terjadi di dunia, ternyata dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini juga mampu merubah kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dalam hal berbelanja. Nah, yang tadinya memang akrab ketemu langsung dengan para penjual, bisa personal in touch dengan mereka, tetapi dengan hadirnya pandemi COVID-19 memaksa mereka untuk tetap berbelanja, tapi dengan menggunakan fasilitas online. Nah, tanpa disadari, hal inilah yang berdampak pula terhadap pengaturan keuangan. Bahkan dari data yang bisa kami sampaikan, 47 juta milenial pengguna internet atau sebanyak 7,8 juta atau by persentase 17% menyukai belanja online. Sehingga ini mengganggu keuangan. Bahkan para milenials kurang bisa memaksimalkan kesempatannya untuk menabung, berinvestasi, dan juga punya asuransi. Nah, pagi hari ini kita akan coba bahas tentang pentingnya asuransi sebagai bagian dari financial planning. Sudah bersama dengan kami pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sapa terlebih dahulu Pak Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris PT BNI Asset Management. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi Mas Daril, apa kabar Mas Daril? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Eko, sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Dan juga telah bersama dengan kami Presiden Direktur PT BNI Asset Management ada Pak Putut Endro Andanawari. Pak Putut, selamat pagi. Pagi Pak Derin, salam Salam sehat kenal Pak semuanya. Putut. Terima kasih waktunya. Dan juga bersama kami Direktur Utama BNI Life ada Bapak Sadik Akasya. Pagi Pak Sadik. Selamat pagi Mas Daril, selamat pagi semuanya. Salam kenal Pak Sadik, terima kasih waktunya. Dan tidak ketinggalan, kami hadirkan pula Independent Financial Planner ada Pak Muhammad Teguh. Pak Teguh, selamat pagi. Pagi Mas Daril Adam, lama nggak ketemu ini Mas Daril Adam ini, luar biasa. Jumpa lagi kita. Sehat ya, Pak Teguh ya? Alhamdulillah Terima sehat. kasih Pak Teguh kesediaan waktunya. Dan kami undang Anda untuk berinteraksi Smart Listeners, khususnya bagi Anda para milenials masa kini ya. Anda bisa berinteraksi di 0812 11 12 959 di WhatsApp kami pastinya. Atau Anda bisa juga berinteraksi di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual. Jadi silakan ketik Smart FM dan jangan lupa Anda bisa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik. Saya mau awali perbincangan ini dengan sebuah garis besar terlebih dahulu, big picture-nya. Saya mau ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, mungkin boleh kita ingatkan kembali tentang perencanaan keuangan. Apa sih sebetulnya perencanaan keuangan, manfaatnya seperti apa, dan bagaimana sebuah perencanaan keuangan yang matang itu bisa dilakukan, Pak Eko? Silakan, Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Daril, selamat pagi semua Smart Listener. Jadi kalau kita bicara perencanaan keuangan Mas Daril, sebetulnya kan kita bicara tentang tujuan apa nih yang ingin kita capai gitu ya. Ya. Nah, sebetulnya saya rasa semua orang sepakat ya, tujuan hidup kita itu adalah selamat, bahagia, dunia akhirat gitu ya. Kira-kira gitu ya Mas Daril ya. Ya, ya, betul. Nah, uang itu sebetulnya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mhm. Jadi, jangan uang itu dijadikan tujuan. Nah, bagaimana uang yang kita sepakati sebagai alat untuk mencapai tujuan, Mhm. itu kita bisa kelola dengan baik. Ya. Banyak orang yang bilang bahwa money is not everything, tapi ternyata everything needs money gitu ya. Sehingga kalau kita tidak mengelola, tidak punya kecerdasan untuk bisa mengelola keuangan, maka tujuan hidup kita ya, bukan hanya di dunia ya, selamat, bahagia, dunia akhirat itu tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak bisa memanfaatkan aset ya dalam bentuk uang ini dengan baik. Jadi medianya apa nih supaya kita bisa mengelola keuangan dengan baik? Nah, di dunia ini mungkin Indonesia baru belakangan lah ya tahu tentang yang namanya personal finance, perencanaan keuangan. Mhm. Ini yang coba kita
sosialisasikan bahwa ada ilmu tentang mengelola keuangan. Tujuannya tadi untuk mencapai kita bahagia dunia akhirat. Kira-kira gitu, Mas Daryl. Jadi pemahaman pertama tentang manfaat dari sebuah perencanaan keuangan yang matang adalah dengan bahagia dunia akhirat tersebut ya, Pak Eko. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini gambaran besarnya. Tapi ternyata tadi berdasarkan fakta yang sudah saya sempat informasikan bahwa keuangan milenial ini bisa sedikit terganggu nih karena memang habit atau kebiasaan mereka untuk berbelanja online. Nah, saya mau ke Pak Putut. Pak Putut, kalau efek dari belanja online ini yang terlalu bisa dikatakan mengganggu ya, walaupun kadang-kadang kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, sehingga mereka itu lupa akan pentingnya investasi, menabung, bahkan memiliki asuransi. Nah, dari pandangan Pak Putut sendiri, apakah masyarakat saat ini sudah betul-betul paham arti dan juga pentingnya asuransi? Oke, saya coba gini tadi nyobanya saya angle-nya dari mungkin statistik dulu ya angka. Ya, silakan. Karena kan tadi 17% katanya orang milenial itu senang pakai internet gitu ya. Nah. Terus kalau ternyata istilahnya keuangannya jadi hancur, istilahnya mungkin gara-gara perencanaan keuangannya yang mungkin kurang tepat gitu. Nah, tapi kalau dari 17 tadi itu kita lihat lagi dari ini surveinya dari OJK. Itu tahun 2019 gitu ya. Itu ada perbedaan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Oke. Nah, kalau dibilangin literasi keuangan itu artinya paham, itu cuma 38%. Oke. Sementara kalau inklusi artinya menggunakan instrumen keuangan itu 76%. Jadi kelihatan di sini bahwa orang banyak menggunakan, tidak memahami. Nah, ini cara satu cuman edukasi. Nah, tadi Pak Eko udah bilang, edukasi goalnya apa? Tujuan investasi. Nah, mungkin acara ini sengaja saya pikir, jadi orang sekarang mungkin udah tahu tujuan investasi, perencanaan keuangan tahu. Tapi prakteknya gimana? Ini mungkin saya kalau boleh menyamakan atau mengasosiasikan tuh kayak istilahnya orang gitu. Kayak tadi Pak Eko bilang udah ada tujuan. Tujuan itu bisa dibilang kayak investasi itu tujuan gitu ya. Nah, cuman along the way selama jalan itu saya pikir tujuan itu juga harus diproteksi, dilindungi. Nah, ini makanya mungkin hari ini juga mungkin ada Pak Sadik ini saya pikir melengkapi tujuan perencanaan keuangan tadi itu nggak cuma semata investasi saja, tapi juga ada unsur perlindungannya, proteksi. Nah, itu yang mungkin kita akan bahas hari ini seperti itu. Jadi saya pikir ini justru komplementer. Jadi Pak Eko tadi udah buka dengan tujuan satu. Kalau saya lebih ke journey-nya, perjalanannya menuju tujuan itu jangan sendirian gitu, bahwa along the way sepanjang jalan itu kita perlu adanya alat-alat bantu lain untuk melindungi kita sampai tujuan dengan selamat seperti itu. Itu sih mungkin saya ini. Oke, baik. Jadi quote yang saya dapatkan pada sesi pertama ini kalau dibandingkan antara literasi dan juga inklusinya ini masih terbilang sangat jauh ya Pak Putut ya. 32% berbanding dengan 76%. Nah, betul. Ini Katanya itu kita perlu adanya edukasi seperti ini, artinya pemahaman bahwa orang yang menggunakan artinya paham dan bisa menikmati hasil dari pembelian atau memiliki instrumen investasi tersebut. Oke, baik. Pak Eko, Pak Putut, Pak Sadik, dan juga Pak Teguh, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi karena waktunya masih cukup banyak untuk membahas tentang tema besar kita hari ini, yaitu pentingnya asuransi sebagai bagian dari financial planning. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di perbincangan pagi hari ini tentang pentingnya asuransi sebagai bagian dari financial planning. Saya masih bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Presiden Komisaris PT BNI Asset Management. Hadir pula Pak Putut Andrew Andanawari, selaku Presiden Direktur PT BNI Asset Management, dan Pak Sadik Akasya, Direktur Utama BNI Life, serta Pak Muhammad Teguh, Independent Financial Planner. Nah, kalau mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Putut tadi tentang literasi dan juga inklusi, ini ada jauh beda antara pemahaman dan juga penggunaannya. Disparitasnya cukup besar, 38% berbanding dengan 76%. Tapi nanti kita akan coba bahas itu. Saya nanti akan minta komentar Pak Sadik tentang hal itu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, dari apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi kan itu sudah jelas ya kegunaannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, kita melihat dari pengaruhnya ke depan. Seperti apa kira-kira Pak Teguh jika tidak melakukan perencanaan keuangan sejak dini? Karena kalau pahamnya sudah mulai usia-usia yang matang, ini kan ya tidak bisa dibilang percuma juga, tapi betternya sih dilakukan sejak dini. Nah, bagaimana pandangan Pak Teguh tentang hal ini? Ya, bagaimana jika kita tidak menyiapkan perencanaan keuangan sejak dini? Ya. Sejatinya gini,
perencanaan keuangan itu merencanakan masa depan untuk tujuan utamanya nih Mas Daril ya, Ya. smart listener. Tujuan utamanya adalah untuk memitigasi risiko. Risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Apa risiko yang akan terjadi di masa mendatang? Risiko tidak tercapainya tujuan hidup kita. Yes. Misalkan risiko nanti kalau pensiun kita nggak punya bekal untuk pensiun. Risiko kalau anak harus masuk kuliah nggak ada duitnya. Risiko ketika mau menikah nggak siap uangnya sehingga ngutang. Risiko kalau sakit nggak ada biayanya. Risiko kalau mobilnya kecelakaan nggak ada biaya untuk menerinya. Nah, ini kan beberapa risiko ke depan. Sehingga perencanaan keuangan adalah merencanakan supaya jika terjadi risiko-risiko ke depan, maka kita bisa memitigasi risiko tersebut dari sisi keuangan. Ya, bukan risiko gagal nikah karena ternyata memilih yang lain, itu namanya risiko cinta. Nah, ini risiko keuangannya kan gitu, risiko keuangannya. Nah, kita mitigasi. Nah, instrumen-instrumen yang tadi disampaikan oleh Pak Putut segala itu bagaimana journey-nya, bagaimana perjalanannya. Nah, itulah bagaimana instrumen-instrumen itu kita pilih. Ada investasi di sana, ada asuransi di sana, ada dana darurat di sana, ada tabungan di sana. Nah, ini instrumen-instrumen yang bisa kita pilih sehingga banyak orang yang tidak memahami tapi menggunakan instrumen itu karena menjadi kebutuhan. Maka tingkat literasi keuangannya masih rendah tapi inklusinya tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Putut tadi. Nah, inilah yang kadang-kadang jadi sasaran empuk ketika orang tidak merencanakan keuangan dengan baik adalah gampang ditipu oleh penawaran-penawaran yang bodong karena dia beli instrumen keuangan, beli instrumen-instrumen yang investasi, instrumen-instrumen asuransi yang nggak tahu tujuannya apa. Nah, kita harus satukan tuh goals yang disampaikan oleh Pak Eko dengan journey yang disampaikan oleh Pak Putut tadi harus matching dan dengan pemahaman yang baik. Maka acara Smart Financial Wisdom setiap Rabu pagi inilah untuk menuju ke situ supaya masyarakat Indonesia sejahtera dan gak gampang ditipu gitu Mas Darin. Nah, ini yang jadi PR kita bersama sebetulnya Pak Teguh ya. Tapi saya coba beralih ke Pak Sadik dulu. Pak Sadik, ini hal yang menjadi sebuah pembeda antara kebutuhan dan keinginan itu kan jelas ya. Ada yang sifatnya lebih konsumtif. Bahkan ini masuk ke ranah gaya hidup dari masyarakat. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Pak Sadik tentang gaya hidup masyarakat yang masih belum mengerti tentang satu dari sekian banyak instrumen yang disampaikan Pak Teguh tadi. Investasi, tabungan, dan juga asuransi. Gimana Pak Sadik? Mikrofonnya Pak, mohon izin. Terima kasih Mas Daril. Ya. Buat saya kalau melihat gaya hidup, memang sekarang lebih cenderung ya orang itu keluar daripada yang prinsip awal di mana kita itu ada sandang, pangan, papan, itu agak-agak bergeser sekarang. Ya tidak semuanya orang itu berharap bahwa mereka itu punya rumah. Sekarang mungkin dengan sharing ya, tempat tidur aja mungkin bisa sharing. Ya berbeda dengan yang lalu pokoknya begitu menikah harus punya rumah, kemudian mobil harus itu. Seperti itu. Mobil udah nggak perlu lagi sekarang. Orang udah pakai sarana online. Jadi menurut saya memang gaya hidup ini agak bergeser sedikit dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu. Nah ini harus disikapi. Dan tadi yang Pak Eko sampaikan sama Pak Teguh sampaikan itu memang tidak akan keluar kalau tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidup itu harus ditetapkan di awal. Nah, kalau kami dari perusahaan asuransi, memang ada beberapa data ya bahwa kepedulian tentang bekal hidup kita, salah satunya adalah asuransi, di luar daripada tadi ada tabungan, kemudian ada investasi. Nah, dari hasil survei aja tahun 2019, itu bahwa di Indonesia telah disurvei 14 kota bahwa hanya 7% yang memiliki produk asuransi. Selain daripada itu, angka survei ini juga sejalan dengan dari angka Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau dari AAJI bahwa hanya 7,1% dari masyarakat Indonesia yang memiliki produk asuransi. Jadi similar gitu. Antara survei dengan data. Dan ini juga mungkin perlu dilakukan sosialisasi lagi terhadap pentingnya daripada asuransi. Dan itu proteksi ke depan, memang kita harus mengalihkan satu resiko. Resiko hidup, resiko sakit itu pasti ada resikonya. Kemudian tadi resiko gaya hidup kita juga ada resikonya. Kalau nggak kita tanggung dari sekarang, ya berbeda.
Mungkin sekarang seperti ini Mas Daril ya, orang dulu bekerja inginnya adalah di perusahaan PNS atau di pelayan masyarakat karena ada pensiun, udah tahu itu. Nah sekarang kan pensiun bisa diiur dari awal, termasuk untuk mengantisipasi resiko juga untuk sakit kah, untuk meninggal, untuk warisan kita, untuk anak kita, untuk sekolah anak kita, itu sudah kita siapkan dari awal. Nah, buat saya sih di sini memang gaya hidup ini juga harus diingatkan kembali. Tidak melulu kita hanya konsumtif, online, bahkan pay later sekarang. Bayarnya belakangan. Nah, ini yang perlu kita ingatkan berkali-kali, mungkin Smart RM salah satunya adalah mengingatkan kita semua bahwa tujuan hidup kita itu harus dipersiapkan sejak dini. Begitu Mas Daryl. Baik. Ya kalau bicara masalah pembayaran terakhir itu saya jadi terpikir masalah kredit scoring dari seseorang ya, Pak Sadik ya, juga berpengaruh sebetulnya terhadap gaya hidup. Oke, kalau tadi Pak Eko udah melihat secara tujuannya, tapi mungkin berdasarkan data yang disampaikan oleh Pak Sadik barusan, beliau menyampaikan hanya 7% yang memang punya satu intensitas kuat tentang asuransi. Nah ini berhubungan pula dengan kondisi keuangan. Pak Eko bagaimana cara memastikan bahwa Smart Lessons itu punya satu sistematika keuangan yang cukup baik. Nah, bagaimana kira-kira kriterianya, Pak Eko? Ya, sebenarnya tantangan dari mensosialisasikan tentang perencanaan keuangan itu memang edukasinya nih, Mas Daryl ya. Jadi kalau tidak ada edukasi ya orang take it for granted lah, karena kan nggak pernah ada yang ngajarin gitu ya. Jadi kita sangat concern dan bahkan sekarang kita mesti bersyukur bahwa di OJK itu ada satu komisioner khusus yang membawahi tentang edukasi dan perlindungan konsumen ya, EPK. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa upaya-upaya untuk memasukkan tentang kesadaran perlunya kecerdasan finansial, tentang bagaimana kita harus memiliki yang namanya perencanaan keuangan itu sudah mulai disosialisasikan. Dan harapannya bahkan masuk kepada kurikulum-kurikulum mulai SD, SP, SMA, ya. Dan harapannya di universitas juga harusnya ada, walaupun tidak dalam bentuk kurikulum yang formal ya, tapi ada stadium general. Sekarang ada kampus merdeka ya. Saya lihat di beberapa universitas, Mas Daryl, itu sudah ada kurikulum pilihan ya untuk perencanaan keuangan. Nah, saya rasa ini sudah sangat baik. Nah, tinggal memang makin banyak pihak yang melakukan edukasi, makin baik untuk menyadarkan orang memiliki kemampuan dan kesadaran melakukan perencanaan keuangan. Oke, baik. Kalau pemerintah juga sudah memberikan suatu kontribusi positif ya terhadap edukasi tentang perencanaan keuangan. Tinggal mungkin masyarakat Indonesia saat ini nih, ini yang masih menjadi sebuah PR besar agar level masyarakat ini sudah mulai bisa semakin baik dari sisi financial planning. Tapi nanti kita bahas itu, nanti saya minta komentarnya Pak Putut tentang hal itu. Kita break sebentar sambil menunggu waktu yang cukup panjang membahas tentang hal tadi. Nah, bagi Anda Smart Listeners yang ingin berinteraksi, silakan saja Anda bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa kami juga live audio visual di kanal YouTube. Anda bisa saksikan kami dan jangan lupa komentar juga kami tunggu di kolom chat yang sudah kami siapkan di sisi kanan kanal YouTube Smart FM. Pentingnya asuransi sebagai bagian dari financial planning masih jadi bahasan kita di program perbincangan Smart Financial Wisdom pada pagi hari ini. Dan saya mau langsung untuk minta satu penjelasan yang spesifik dari Pak Putut, karena memang saya yakin ada data-data yang bisa menunjukkan bahwa level masyarakat kita sudah mulai membaik dari sisi financial planning. Mengingat tadi statement yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Sadik ini cukup menunjang ya, bahwa sudah ada literasi dan juga edukasi keuangan yang sangat mumpuni. Tapi faktanya ini masih belum seperti yang diharapkan. Nah, sebetulnya Pak Putut, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini tentang pemahaman sisi financial planning-nya sendiri, Pak Putut? Jadi kalau melihat dari situ, jujur angka yang sebetulnya ada peningkatan gitu ya. Jadi pemahaman akan instrumen keuangan itu makin ke sini makin tinggi. Ya. Betul, itu bagus gitu. Tapi kalau lihat secara presentasi, yang tadi saya bilang bahwa literasinya masih 38%, itu kan istilahnya dari 100 cuma 38 orang yang tahu, yang paham gitu. Tapi ngebayangin 79 menggunakan. Nah ini kurang nih. Nah edukasi ini yang saya pikir jadi tujuan gitu ya. Harus menjembatani agar apa? Semua yang punya harusnya memahami. Nah ini mungkin salah satunya, makanya ketika Pak Eko bilang akan ada dari pemerintah pun juga regulasi juga menyadari hal ini. Makanya perlu ada jembatan edukasi.
Nah, ini saya juga mungkin sama Pak Sadik segala macam hari ini juga salah satunya mengedukasi bahwa ada banyak orang tahu atau belum tahu, setidak-tidaknya bisa paham. Pertama kenal, paham, baru mengenali. Inilah, karena memang secara dunia awam saya ngebayang agak rancu gitu ya, antara investasi, proteksi. Ya. Mungkin justru event-event seperti ini yang nanti bisa kita sambung bareng. Jadi kayak tadi mungkin Pak Sadik di sini mungkin bisa ngasih penjelasan lebih. Karena kalau bahasa saya proteksi itu kan ngebayangin kalau saya harus pergi ke Pasar Senen C supaya tetap bagus badan itu kan paling nggak supaya nggak takut kehujanan harus ada payung. Nah ini proteksi itu bisa diibaratkan kayak payung. Nah ini mungkin pemahaman ini harus ada di investor masing-masing. Nah ini mungkin Pak Sadik bisa lebih cerita bagaimana bahwa investasi dan proteksi itu sebetulnya saling jalan berdampingan bukan kompetisi. Itu yang mungkin. Oke. Baik, mungkin Pak Sadik boleh langsung mengomentari Pak Sadik. Terima kasih Pak Putut ya, karena pemahaman tentang asuransi sendiri ini masih dirasa kurang maksimal di Indonesia. Nah, apa definisi asuransi sejatinya Pak Sadik? Ya, terima kasih. Kalau definisi asuransi sebetulnya banyak banget ya. Tapi intinya kalau saya yang simple aja bahwa kita kan tahu akan resiko. Jadi asuransi merupakan salah satu pengendalian resiko kita yang dilakukan seorang dengan cara mengalihkan atau mentransfer resiko dari satu pihak ke pihak lain. Itu adalah prinsip awal ya. Jadi kita intinya adalah pengendalian resiko. Bahwa kita juga harus tahu bahwa beberapa konsep kehidupan kita kan tidak selalu sehat. Satu. Yang kedua, kita ini tidak selalu aman. Ya. Yang ketiga, kita ini tidak hidup abadi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita itu. Apakah kita juga selalu memiliki penghasilan yang pasti di dunia ini? Enggak. Ya, semuanya juga ada resiko-resikonya. Nah, resiko sakit, kala-kala kita mungkin ada sakit ya. Kalau sakit biasa mungkin kita bisa obati dengan obat biasa. Tapi seandainya kita memerlukan penanganan khusus, apalagi kita sebut ada yang namanya critical illness. Jadi penyakit-penyakit khusus itu bisa dialihkan resikonya kepada perusahaan asuransi. Bisa dilihat produk-produk seperti apa. Ya salah satu contoh di kita ada bisa mengcover sampai dengan 117 critical illness. Sistem pembayarannya bagaimana? Jangan lihat pada saat dia kalau misalkan cancer baru stadium 4 baru bisa terbayar. Dilihat bagaimana sistem pembayarannya. Kedua adalah resiko hidup yang terlalu lama. Resiko enggak? Kita kan selalu minta panjang umur ya, tapi untuk resiko hidup terlalu lama itu juga akan membebani. Kalau kita tidak persiapkan, itu juga harus menjadi resiko kita. Nah, kalau kita sekarang mulai mengiur, usia kita ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun mungkin. Kalau kita sudah mempersiapkan, pada saat saya tua juga saya sudah mendapatkan sesuatu. Kemudian resiko cacat atau kecelakaan, kita tidak inginkan ini. Tapi itu kita bisa mitigasi resikonya. Kemudian ada juga resiko yang meninggal terlalu dini. Bukan resiko kepada kitanya, tapi resiko kepada ahli waris yang kita tinggalkan bagaimana. Jadi beberapa resiko itu yang harus kita mitigasi. Ya buat kami sekarang resiko daripada definisi daripada asuransi bagaimana kita mengalihkan resiko-resiko yang saya sampaikan tadi. Begitu Mas Dargan. Baik, Mas Sadik, terima kasih. Pak Teguh, kalau dari statementnya Pak Putut, kemudian juga Pak Eko dan juga Pak Sadik, ini kan jelas ya, untuk bisa memiliki atau kepemilikan asuransi itu kan sangat menentukan kondisi keuangan. Mungkin boleh kita lebih spesifik lagi sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa pentingnya asuransi itu sebagai bagian dari financial planning. Nah, bagaimana dari sisi financial planner, Pak Teguh? Asuransi itu merupakan sebuah hal yang penting dalam perencanaan keuangan seseorang. Apa sih indikator dari penentu kesehatan kondisi keuangannya, Pak Eko, Pak Teguh? Ya, penentu kondisi keuangan, kesehatan keuangan itu kan ada rasio-rasio kondisi keuangannya itu sehat apa enggak sehat. Ada rasio utang di sana, ada rasio likuiditas di sana, seberapa liquid uang kita. Jadi kalau ada apa-apa, bagaimana kita bisa mengakses uang kita gitu kan. Nah, bicara tentang pentingnya asuransi dalam perencanaan keuangan, kita bisa bayangkan ketika seseorang lagi asik investasi, untuk dana pensiun yang jangka waktunya panjang. Jadi goalnya jangka panjang, jernihnya kita berinvestasi untuk mencapai si goal tersebut. Ternyata ada risiko. Misalkan risiko rumahnya terkena masalah lah, katakan gitu, entah gempa, entah kebakaran, entah apa. Kalau nggak punya asuransi,
maka uang yang lagi asik kita investasikan untuk tujuan masa mendatang, maka terpaksa kita sabotase, kita ambil dulu untuk bangun rumah, untuk memperbaiki rumah kita. Sehingga tanpa punya asuransi yang memadai, seseorang berpotensi terpapar risiko tujuan keuangan yang sudah ditata, sudah dijalani dengan baik bisa terganggu atau sakit. Secara keuangan, ketika nggak punya asuransi, ya bisa mengeluarkan uang yang banyak. Apalagi kalau harus rawat inap terutama. Nah, yang banyak ngabisin keuangan kan rawat inap ya, Pak Sadik ya. Nah, ini maka paling nggak kita perlu tuh memiliki untuk yang prepare seperti itu. Atau lagi asik-asik nyetir, bukan kita yang nabrak. Ada orang lain meleng nabrak mobil kita, break, udah gitu orangnya kabur atau apa gitu kan. Nggak mau tanggung jawab. Nah, kalau kita harus benerin sendiri, maka berisiko kepada keuangan kita. Sehingga tujuan keuangan yang untuk nyepelin anak, duh nak kita ambil dulu deh ya uangnya ya kan nggak asik tuh kita. Nah, sehingga instrumen untuk menuju tujuan keuangan, goalsnya ke depan itu supaya aman, maka kita harus memitigasi risiko, meminimalisir risiko sehingga tidak disabotase, tidak diambil dan memuluskan jalannya pengelolaan keuangan kita. Oke. Mungkin ini sambil lebih menajamkan dari bahasan kita. Kalau secara financial planner sendiri, Pak Teguh, idealnya prosentase berapa untuk bisa membaginya? Ada investasi, tabungan, asuransi dari income yang didapat oleh Smart Risk. Kan tidak menjadi sebuah patokan juga berapa jumlahnya, tapi tinggal bagaimana konsistensi kita secara prosentase bisa membagi ketiga slot itu. Pandangan Pak Teguh bagaimana? Ya, secara ilmu personal finance, sebenarnya tidak ada persentase tertentu yang baku untuk berapa persen dari income atau dari aset kita bayarkan untuk membayar kontribusi atau membayar premi asuransi. Yang harus kita lakukan adalah kita harus membeli atau memiliki asuransi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan, Mas Daril ada seorang kepala rumah tangga, pencari nafkah utama dalam keluarga, maka Mas Daril harus punya asuransi jiwa, misalkan gitu. Ketika istrinya Mas Daril seseorang yang mungkin adalah ibu rumah tangga, nggak punya pekerja, mungkin kebutuhan untuk asuransi jiwanya menjadi belum atau lebih prioritas Mas Daril, sehingga meskipun Mas Daril punya uang yang berlebih, katakan gitu, amin ya Mas Daril, maka prioritas utamanya adalah membeli asuransi buat Mas Daril. Karena apa? Beresiko tadi yang disampaikan oleh Pak Sadik, kalau meninggal terlalu cepat, maka selama ini keluarga yang hidup mengandalkan dari income si pencari nafkah utama dalam keluarga itu, dan kemudian pencari nafkah utama keluarga ini meninggal, maka sumber income keluarga ini kan terhenti. Maka pada saat itulah yang berbicara adalah santunan asuransi jiwa untuk survival si orang-orang yang ditinggalkan supaya bisa survive, gitu kan. Nah, bukan persentase berapa income-nya, berapa persen dari asetnya, tapi kebutuhan Mas Daril, berapa sih klaim atau kan uang pertanggungan, uang manfaat yang harus diterima oleh keluarga kalau Mas Daril tiba-tiba hari ini nggak ada, gitu. Maka mungkin angkanya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Nah, baru tanya tuh ke BNI Life misalkan gitu. Berapa sih preminya? Nah, mari kita rencanakan tuh untuk bisa membayar premi, membayar kontribusi untuk si asuransi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak juga harus membeli berlebihan, tidak juga harus membeli dengan yang minimal, kecuali kalau memang kondisi tertentu ya bolehlah dengan kondisi yang minimal dulu, yang sebagian dulu terpenuhi, tapi dengan kesadaran bahwa premi ini atau katakan uang pertanggungan dari asuransi yang kita bayarkan preminya ini belum memenuhi kebutuhan kita. Gitu sih Mas Daril. Oke, baik. Ini semakin tajam dan semakin dalam juga ya penjabarannya. Tapi kita perlu break dulu, nanti kita akan coba bahas tentang instrumen asuransi atau salah satu bagian dari asuransi yang ternyata ini juga bagian penting dari kebutuhan dan juga kepentingan keluarga, yaitu asuransi jiwa. Nanti saya minta Pak Eko untuk memberikan pembahasan detailnya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di kanal YouTube ini, cukup banyak sekali. Saya mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ini sudah ada Mbak Lisa Putri, Mbak Fadila Lala, Saka Ali Purnama, Pak Gian Artawijaya, kemudian juga Mbak Delviana Siregar, Mbak Widya Laras, Gerhard Silaen, kemudian juga ada Mutia Sinta, Putri Vera, Kiki Octavia, Neta Lianur, Reni Septia, Desi Triana, ada Ewis Yuyun, Anglina Lubis, dan terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami. Dan
dan terima kasih juga untuk Anda Smart Listeners yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu yang sudah hadir di kanal YouTube Smart FM untuk menyaksikan program Smart Financial Wisdom bersama dengan BNI Asset Management. Semoga apa yang kami sampaikan ini mampu memberikan satu edukasi dan juga literasi yang sangat baik buat Anda agar bisa lebih baik lagi ke depan. Oke, saya tidak ingin berlama-lama. Nanti saya akan bacakan satu pertanyaan yang masuk, pertanyaan terpilih. Tapi kalau kita lihat dari jenis-jenis asuransi yang bisa dipilih oleh Smart Listeners ya, kita kan tahu ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, ada asuransi investasi, kendaraan, kecelakaan, korporasi, dan sebagainya. Nah, yang menempati posisi nomor satu itu biasanya adalah asuransi jiwa. Nah, ini berhubungan pula dengan tema kita hari ini yang punya tajuk spesial di perbincangan kali ini, pentingnya asuransi sebagai bagian dari financial planning. Saya mau lempar ini ke Pak Eko. Pak Eko, apa yang mungkin bisa disampaikan sehubungan Ya. dengan manfaat memiliki asuransi jiwa. Sekalian nanti Pak Putut boleh menambahkan pentingnya asuransi dan investasi buat kita itu apa. Saya mau ke Pak Eko terlebih dahulu. Silakan Pak Eko. Ya, Mas Daril tadi yang disampaikan Pak Syadik itu betul sekali ya, bahwa kita mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Ya. Ada satu istilah yang saya sangat suka ya. Kita punya asuransi itu adalah membeli uang besar dengan uang kecil. Ya, jadi contohnya kalau Pak Teguh tadi bilang kita sudah bikin perencanaan investasi untuk sekolah anak, Ya. ya, untuk kalau kita tiba-tiba meninggal misalnya, anak kita tuh masih tetap bisa sekolah, ya, Oke. atau untuk biaya hidup keluarga kita yang biayanya itu kan besar banget, ya, kalau sebagai penyedia nafkah utama itu tidak ada, maka kita harus menjamin keluarga kita juga bisa hidup dengan katakanlah tabungan yang kita miliki. Nah, dalam perjalanannya kan bisa boleh jadi tabungan kita nggak cukup ya. Ya. Padahal tadi dibilang mungkin Mas Daril butuhnya 500 juta, 1 miliar gitu. Nah, tapi dengan kita mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi, kita bisa mencicil dengan uang kecil. Ya, mungkin preminya saya nggak tahu, nanti Pak Sadik bisa kasih gambaran ya. Kalau proteksi yang betul-betul pure proteksi misalnya, itu cuman mungkin 0,5% dari total manfaat yang diberikan. Nah, jadi kalau katakanlah 1 miliar gitu ya, 0,5% itu kan berapa itu? Kalau 1 miliar 1% itu kan 10 juta gitu ya. Jadi kalau 0,5 berarti cuma 5 juta. Artinya kalau kita membayar premi dengan 5 juta, kita ada tanggungan yang bisa kita berikan. Kalau kita tidak ada, itu 1 miliar. Nah, contoh itulah sebetulnya yang menjadi manfaat kita mengeluarkan uang kecil untuk mendapatkan uang besar kalau terjadi risiko. Nah, sehingga yang namanya perencanaan keuangan itu adalah berapa kita mengalokasikan premi asuransi itu dari total biaya kehidupan ya. Jadi masuk sebagai prioritas pengeluaran itu sebagai kewajiban kita menyisihkan untuk membayar premi. Nah, itu nanti pentingnya kita menyisihkan sebagian alokasi itu untuk memastikan kalau terjadi risiko keluarga kita itu kita bisa terproteksi. Kira-kira gitu, Mas Dedi. Oke, baik. Saya mau langsung ke Pak Sadik. Kalau begitu, Pak Sadik, ini biar tidak dibingungkan dengan pilihan asuransi, kan satu pilihan yang tepat itu memang cukup menjanjikan ya, Pak Sadik ya. Apa tips yang bisa disampaikan Pak Sadik untuk bisa memilih produk asuransi dengan benar? Terima kasih. Yang pertama harus kita tahu dulu tujuan daripada proteksinya apa dulu. Oke. Jadi kita harus tahu apakah tadi yang sampaikan untuk proteksi jiwa, ataukah kesehatan, ataukah perencanaan, itu harus tahu dulu. Dan dalam memilih produk asuransi, jangan tergiur dengan iming-iming yang di luar kewajaran. Tadi Pak Teguh dengan Pak Eko juga stressing seperti itu. Karena beberapa case itu di luar kewajaran. Misalkan kalau Pak Putut di sini aset manajemen sudah tahulah berapa sih investasi yang layak itu. Untuk bond berapa, untuk obligasi, kemudian ada money market itu berapa. Kalau di luar kewajaran dia ngasih iming-iming, udah jelas perusahaan asuransi pasti membayar preminya. Jadi sesuai dengan kewajaran berapa, itu yang harus kita tahu. Jadi namanya smart listener, kita juga harus smart.
Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah kita juga harus melihat daripada keyakinan agen. Agen itu harus bersertifikasi. Ya, jadi kita harus punya konsultatif planning dengan agen. Jadi agen tanya sertifikasinya ada apa enggak. Kalau memang tidak ada, jangan main sembarang aja. Ya. Kemudian kita juga harus melihat kapasitas daripada perusahaan asuransi. Kapasitas, kemudian isu-isu seperti apa. Boleh loh Bapak Ibu sekalian para smart listener ini menanyakan investasinya di bidang apa? Gradingnya seperti apa? Boleh ditanyakan. Kalau kita perencanaan jangka panjang, itu kita harus juga melihat kapasitasnya jangka panjang perusahaan ini. Tidak ada yang hanya kita investasikan hanya untuk setahun. Di BNI Life kita produknya minimal adalah 3 tahun untuk yang ada masa tenornya asuransi. Jadi kalau yang setahun itu bukan proteksi yang jangka panjang ya menurut saya. Jadi kita harus lihat. Yang paling mudah adalah ada ketentuan OJK bahwa tingkat kesehatan ditetapkan dengan risk based capital. Tanya kepada agennya, RBC-nya berapa sih? Minimal harus 120%. Nah, kebetulan di BNI sekarang ada di sekitar 600 sampai dengan 650%. Jadi jauh di atas ketentuan itu. Dan tanyakan tentang benefitnya. Benefit dengan polisi itu harus sejalan. Jadi jangan sampai nanti kita engkel-engkelan di belakang. Di depannya manis kita jualan, ya kemudian kita juga tergiur, kemudian di belakangnya agak susah. Tanyakan polisi ini seperti apa, pada saat klaim bagaimana, syarat-syarat untuk klaimnya seperti apa. Jadi itulah kita juga harus mengedukasi. Saya juga perusahaan asuransi pengen jualan, tapi kita juga harus melakukan edukasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Itu tip untuk memilih perusahaan asuransi ataupun produk yang diperlukan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, Pak Sadik, terima kasih. Ini waktu kita nggak cukup banyak, saya harus bagi waktu nih dengan keempat narasumber ini. Saya mau ke Pak Putut dulu. Pak Putut, mohon izin singkat saja, apa konklusi yang Bapak mau sampaikan? Ya, ini tadi kalau saya boleh simpel, bahasa gampang saya cuma gini. Perencanaan keuangan penting untuk tahu tujuan, gitu kan? Itu udah satu. Tapi untuk mencapai tujuan perlu proteksi. Nah, kita harus tahu nih, proteksi atau perlindungan, perlu asuransi. Nah, bisa disiapin proteksi dari awal. Artinya kita harus siapin uang, segala macam. Jadi saya ngebayang kalau saya mau pergi ke tempat tujuan harus siapin payung, terus pakai jas hujan, pakai masker, segala macam. Nggak nyaman saya. Kayak tadi ceritanya Pak Eko, bahwa itu bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Nah, belilah proyek apa asuransi itu. Tapi tipsnya adalah yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Jadi harus need bukan want. Habis itu terus jalan bareng seperti itu. Jadi saya pikir di sini dengan kita bisa menyicil tadi proteksi, menyicil masa depan itu satu hal yang bagus buat Smart FM gitu. Apalagi teman-teman yang masih muda untuk merancang masa depan teman-teman semua, dan kita di sini ada bisa memberikan satu solusi buat teman-teman semua untuk mencapai tujuan tadi, gitu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Putut. Pak Eko, singkat saja Pak Eko. Ya, kita harus memastikan bahwa risiko-risiko yang kita bisa identifikasi, Mas Daril ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Syadik, itu paling tidak kita harus memiliki produk-produknya sesuai dengan kemampuan kita juga gitu ya. Jadi jangan overprotected atau juga underprotected. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan finansial. Tapi harus punya, Mas Darin, nggak bisa enggak. Kira-kira gitu, Mas Darin. Baik, Pak Teguh, silakan singkat saja. Ya, salah satu tujuan keuangan yang harus dicapai itu harus dilindungi, gitu kan. Misalkan kita mau tujuan keuangannya adalah pensiun, nyekolahin anak, menikah, beli rumah, itu harus dilindungi supaya tujuan itu tercapai. Salah satu proteksi atau pelindungannya adalah dengan memiliki asuransi sesuai kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih. Ini waktunya cukup singkat sekali, tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, Pak Eko, Pak Sadik, dan juga Pak Putut memberikan kita pemahaman tentang pentingnya asuransi dan juga bagaimanakah mengelola keuangan kita agar semua instrumen investasi seperti tabungan, investasi, dan juga asuransi itu bisa tercover semuanya. Semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh para narasumber di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang terlewatkan untuk melihat konten-konten bermanfaat ini,
Anda bisa follow Instagram @BNI Asset Management untuk menyaksikan cuplikan acara pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Smart FM 959 dan juga like, share, dan subscribe dari apa yang kami sampaikan di kanal YouTube Smart FM. Inilah akhir dari perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Betul. Saya Muhammad Teguh. Dan Sadik. Smart Financial Wisdom. Smart Smart way way to to happiness. happiness. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.